Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita masih bersyukur kepada Allah. Di kesempatan yang segar ini kita masih diberi umur panjang, kesempatan dan kesehatan, juga waktu, sehingga kita bisa melanjutkan cerita tafsir tematik kita. Kali ini kita akan membahas tentang yang terkait dengan tema besar sihir milenial. Topik kali ini tentang anak indigo, ya. Tepatnya indigo itu bukan paranormal. Rekan-rekan sekalian, ini melanjutkan kisah kemarin ya, bahwa ada seorang artis yang punya usaha, punya bisnis gitu, kemudian dia memiliki beberapa karyawan, kemudian karyawannya itu kesurupan massal. Lalu diundanglah anak indigo ya. Kemudian ditanya kenapa ini? Lah anak indigo itu menjawab, ini kena guna-guna atau kena santet ya, oleh artis lain yang iri dengan usahanya yang sukses itu. Lah kaitannya dengan itu ada sebuah kisah rekan-rekan sekalian. Suatu hari saya itu berkunjung ke sebuah sekolah ya. Saya mengobrol dengan salah satu ada seseorang di situ ya. Seorang ibu-ibu gitu. Awalnya kita ngobrol santai, obrolan ringan ya. Lah di sebelah ibu-ibu tadi itu ada seorang gadis yang usianya kira-kira ya kelas 4 SD ya, kira-kira itu ya. Dia ini tidak pakai kerudung, kemudian tinggi besar ya, cantik anaknya ya, putih gitu ya. Memang kebetulan anak ini itu bukan beragama Islam, tapi dia agama lain ya. Lah dia sekolah di situ dengan kakaknya. Nah, kemudian ibu tadi itu tiba-tiba ngomong pada saya atau mengabarkan pada saya bahwa anak itu adalah anak inklusi katanya. Ya, katanya anak inklusi. Jadi anak yang punya kebutuhan khusus atau di situ kan sekolah inklusi ya. Jadi sekolah itu ada sekolah inklusinya. Nah, anak itu termasuk anak inklusi itu katanya. Nah, kemudian tidak hanya itu, anak itu dilabel tidak hanya oleh ibu-ibu tadi, tapi juga terkenal di warga sekolah yang lain, termasuk di guru-gurunya, bahkan di teman-temannya, ya, terkenal sebagai anak indigo atau anak paranormal gitu. Atau anak yang dianggap, diyakini bisa melihat makhluk halus gaib. Ya, dianggap atau orang-orang terkenal lah itu menganggap, mengira, meyakini dia itu adalah anak indigo alias anak yang katanya bisa melihat alam gaib atau berinteraksi dengan alam gaib. Itu dibuktikan atau berdasarkan karena gadis ini itu sering ngomong sendiri ya, atau berekspresi sendiri gitu, kayak orang berkomunikasi gitu ya. Katanya dia nggak normal atau berbeda gitu, inklusi atau paranormal karena dia disebut anak indigo atau bisa melihat alam gaib, bisa melihat jin makhluk halus kayak gitu. Yang jelas dilabel oleh warga sekolah yang lain itu adalah anak yang tidak normal atau anak yang berbeda ya. Lah, saya tergelitik untuk mengetes
melihat langsung apakah anak ini normal atau tidak, ya. Tentu saja saya ngetesnya itu dengan komunikasi, ya. Saya tanya-tanya, kayak saya lakukan tanya jawab gitu ya. Lah ternyata dari logat-logatnya dia ini termasuk orang yang berada, ya, dari keluarga yang menengah ke atas tampaknya secara sosial ekonomi. Lah dari logat-logatnya itu dia tampaknya itu terbiasa dengan bahasa Inggris, ya. Sesekali dia juga mengungkapkan kosakata dalam bahasa Inggris, juga logat-logatnya itu kayaknya dia kepingin ngomong bahasa Inggris. Akhirnya saya cobalah dengan pertanyaan-pertanyaan dan juga dengan bahasa Inggris. Saya tanya, siapa nama, what is your complete name, how can I call your nickname, saya bilang gitu. Terus where do you live, saya tanya. Pokoknya saya tanya-tanya dengan bahasa Inggris. Ternyata dia lumayan bisa dan bagus gitu. Dia bisa menjawab namanya siapa, nama lengkapnya siapa, kemudian namanya siapa, nama dipanggil dengan panggilan siapa, kemudian rumahnya di mana, alamatnya di mana, ya. Saya tanya bapak ibunya, ya. Kemudian saya tanya saudaranya itu. Ternyata dia itu jawabannya normal, logis, logik, rasional, betul, tepat gitu. Apalagi dia menggunakan bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris itu harus ada tata bahasa, harus ada grammar, harus ada tata bahasa. Dia bisa itu mengatakan dengan itu, dengan bahasa Inggris, dengan grammarnya itu. Ingat, bahasa itu adalah kerja otak kiri. Otak kiri itu otak bahasa, otak rasional, otak logika, otak sebab akibat, otak reward and punishment, otak kata-kata itu, otak matematika. Lah saya pastikan otak kirinya anak ini normal ini, ya. Otak kirinya anak ini normal gitu, waras anak ini, ya. Ya saya tanya-tanya, dia nggak ada apa-apa, dia anak normal gitu, ya. Saya pastikan memang dia anak yang normal. Hanya saja sudah kadung dilabeli, ya. Kadung dilabeli oleh orang-orang sekitarnya bahwa dia anak yang spesial, anak yang punya kelebihan, yaitu bisa melihat jin itu. Sehingga dia itu tadi gangguan psikogenik namanya, ya. Kemarin kita sudah bahas, ya. Jadi latah gitu, itu gangguan psikogenik. Orang yang menghayal-hayal, merasa tahu sesuatu yang sebenarnya tidak ada, itu adalah halusinasi. Kemudian meyakini kejadian atau pengalaman yang terjadi itu terjadi betulan padahal itu tidak ada, itu sejatinya adalah delusi. Itu adalah gangguan psikogenik, rekan-rekan sekalian, ya. Jadi ini adalah label sebenarnya dari orang-orang sekitar. Ada anak indigo, ada anak paranormal gitu ya, bisa melihat jin. Itu hanya keyakinan yang biasa terjadi di masyarakat itu, ya. Hanya latah ikut-ikutan. Itu namanya gangguan psikogenik tadi, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, indigo, ya, fenomena indigo atau anggapan indigo, keyakinannya itu loh, anggapannya bahwa ada anak yang bisa melihat hal gaib, bisa berinteraksi dengan makhluk gaib metafisik. Anggapan itu sejatinya berawal dari sekitar tahun 1970-an, ya. Pada tahun 1970-an itu disebut adalah anggapan atau ide gagasan yang abu-abu, yang tidak jelas gitu, ya. Yang tidak jelas karena memang, kenapa tidak jelas? Karena memang tidak bisa dibuktikan dengan penelitian yang ilmiah. Ya, itu nggak bisa gitu rekan-rekan sekalian. Bahkan di Eropa, di Barat itu ada ghost hunter, ya, pemburu hantu. Itu menggunakan peralatan-peralatan yang sudah super canggih gitu, yang modern gitu, ya, dengan peralatan-peralatan modern untuk membuktikan keberadaan makhluk gaib atau jin atau hantu dan lain seterusnya itu. Ya, sampai sekarang sains itu nggak bisa membuktikan, nggak ada gitu, nggak terbukti, ya. Jadi indigo itu hanya label, hanya ditempeli gitu loh, dicap anak itu sebagai indigo, sebagai paranormal gitu ya. Ya itu tadi awalnya dari orang 1, orang 2, 3 ikut, 4, 5, terus itu latah gitu, ikut-ikutan. Itu namanya gangguan psikogenik. Jadi memang tidak ada
Ya, tidak terbukti secara sains itu bahwa anak indigo itu bisa melihat ini, bisa tahu guna-guna dan sebagainya dan semisalnya. Ya. Lah, bahkan rekan-rekan sekalian, anak indigo itu ya didiagnosis secara penyakit kejiwaan ya. Jadi anak indigo itu didiagnosis dia mengalami penyakit ADHD namanya. Ya. ADHD yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Itu bahasa ilmiahnya. Jadi anak yang dicap sebagai indigo itu didiagnosis mengidap penyakit ADHD yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yaitu gangguan jiwa. Ya, itu gangguan jiwa rekan-rekan sekalian, ya hati-hati. Kita punya anak, punya saudara gitu ya. Itu adalah penyakit. Jadi bukan kok betul melihat itu enggak, hal gaib itu enggak ada itu. Jadi penyakit. Jadi Attention Deficit Hyperactivity Disorder, gangguan kejiwaan. Biasanya anaknya itu ya tidak bisa tenang, gelisah, galau, bikin keributan, ya, sering bikin kekacauan, aktivitasnya itu hyper gitu. Hyper itu banyak tingkah gitu, ngomong sendiri, berhalusinasi ya, banyak tingkah lah. Itu jadi penyakit jiwa ini rekan-rekan sekalian. Ya, tidak boleh dibiarkan lah. Kalau orang-orang sekitarnya, orang tuanya sendiri itu kadang juga latah. Ya, ingin anaknya itu terlihat spesial, ingin anaknya itu punya kelebihan gitu ya. Padahal itu adalah sebenarnya label saja dari orang tua anaknya yang sulit belajar, mengalami sulit belajar dan mengalami gangguan jiwa itu. Adalah label dari orang tua yang nggak mengerti sebenarnya. Ya, tentu ini kasihan rekan-rekan sekalian. Anak yang seperti ini kita, ya, guru-guru, warga sekolah, ya, sekolah pun tidak menjamin ini. Para warganya termasuk guru-gurunya ini saya ngomong secara umum ya, tidak menjamin lepas bebas sehat dari klinik agama turunan animisme dan dinamisme itu. Ya. Karena memang harus rajin gitu ya, memahami Qur'annya, memahami sainsnya atau ilmu pengetahuannya itu. Ya, kalau anak ini nanti dilabel-label gitu, kita ikut-ikutan latah melabel anak sebagai indigo lah, ini penyakitnya semakin dalam ini. Jadi kasihan anak itu ya. Mestinya anak itu ya diperlakukan sebagaimana mestinya anak normal. Ya, diajak berkomunikasi, kemudian diberi aktivitas yang kegiatan aktivitas olahraga, seni, misalkan ilmu pengetahuan ya. Yang waras kalau di agama Islam, kasih Al-Qur'annya dulu gitu ya. Al-Qur'annya diutamakan, kemudian dicarikan ilmu pengetahuannya. Jadi sehat anak itu, jangan malah dijerumuskan semakin dalam itu. Dia sedang mengalami penyakit. Itu kalau terus-terusan seperti itu, dia menjadi gangguan psikogenik. Semakin tahap akut dia terjadi kematian psikogenik, yakni kematian dadakan itu. Ya, kita nggak boleh ikut-ikutan rekan-rekan sekalian. Harus diilmui dengan Al-Quran dan dengan ilmu pengetahuan sains yang sehat itu, yang dasarnya adalah penelitian yang ilmiah. Ya, Al-Quran tadi saya kutip di depan ya, ayatnya itu ya, sekitar surat 17 ayat 27 insya Allah itu ya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kalian ikut-ikutan sesuatu yang kalian tidak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Jadi jangan main-main kita punya pendengaran, punya mata, punya hati, punya akal. Ya, itu harus diilmui rekan-rekan sekalian ya. Harus dipelihara gitu. Ya. Itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru da'wahu manil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.